Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Izin yang mulia, saudara ahli, tadi saudara ahli menyatakan bahwa tentang menyebar kebohongan, ya, itu harus ada dua unsur, punya niat jahat dan punya tujuan jahat. Betul. Tadi saya belum mendengar penjelasan saudara ahli tentang niat jahat itu apa. Jadi niat jahat itu, niat pertama apa yang disebut menyebar berita bohong atau hoax itu dia punya niat jahat. Niat jahatnya adalah dia berniat ini akan membuat kegaduhan. Ya, akan membuat kegaduhan, membuat kekacauan. Dia punya niat itu dulu. Ya, kalau kenapa? Oleh karena itu dia melakukan upayanya dengan cara-cara yang masif, ya, misalkan mendramatisasi dan sebagainya. Upayanya itu adalah bagaimana kondisi umum ini, masyarakat ini dengan penyebaran informasi itu responnya seperti apa, itu niatnya, ya. Kemudian tujuan jahatnya karena sudah berniat jahat maka orang yang kekacauan itu menimbulkan perbuatan secara fisik, ya, perbuatan secara fisik. Kalau tadi saya lupa menerangkan, jangankan orang berbeda pendapat, negara saja menjamin orang berdemonstrasi. Undang-Undang 998, penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kalau pertanyaan terdakwa, niat jahat dia sudah punya niat, apa yang dia sudah sudah mampu mengarahkan apa yang saya lakukan ini berakibat buruk. Dia sudah tahu, ya. Kemudian tujuan jahat itu tujuan jahat. Orang-orang jadi kacau, mungkin melakukan tidak kekerasan dan seterusnya seperti itu. Rumusannya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, kalau dalam kasus misalnya ada seorang yang menyampaikan ujarannya, ya, dengan niat yang bersangkutan berniat bahwa ini adalah kritik, ini adalah dialektika terhadap kebijakan pemerintah, dan ternyata ujarannya itu yang ditujukan untuk menjadikan pencerahan kepada publik, pada masyarakat, ternyata berdampak pada respon negatif, dalam arti ada ketidakterimaan sekelompok masyarakat. Itu apakah termasuk niat jahat? Itu kan tidak ada kekacauan. Jadi niat jahat dan tujuan jahat itu harus dibuktikan secara fisik, ya. Ada nggak peristiwa kalau orang berdemonstrasi, bagaimana disebut niat jahat, tujuan jahat? Karena negara saya menjamin orang berdemonstrasi, bukan hanya berbeda pendapat, berdemonstrasi pun orang itu diperbolehkan oleh negara. Jadi itu bukan bagian dari tujuan jahat. Walaupun berdampak ada aksi-aksi tanpa anarkis lah. Ya, namanya viral itu kan seperti itu. Ya, namanya viral seperti itu, harus ada respon. Kalau medsos tidak viral, tidak ramai, namanya bukan medsos. Ya. Satu lagi, mohon maaf, ini agak sedikit pendalaman tentang pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya. Ya, tadi saya sudah sempat screenshot, saya baca saja. Pasal 1 ayat 1, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pada kasus seseorang yang katakanlah tempat buang anak, dan tadi saksi ahli mengatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHP ini, KUHP ini. Nah, ini bagaimana sampai kalau terjadi misalnya itu sampai ke pengadilan dipidana terusnya? Bagaimana pendapat saudara ahli? Ya, apa namanya? Itu namanya judicial malpraktik. Ya, kalau kedokteran ada medical malpraktik, maka di dalam hukum ada judicial malpraktik. Mohon maaf, saya mungkin agak terlalu jauh. Dulu kan ada Sengkon dan Karta yang sangat melegenda. Orang yang tidak bersalah belasan tahun dihukum. Ternyata setelah dia mendekam beberapa belas tahun, ada orang di sebelahnya menyatakan dialah pelaku pembunuhannya. Itu yang namanya judicial malpraktik. Siapapun bisa tertimpa itu kalau pekerjaannya berurusan dengan hukum. Apakah seorang lawyers, apakah seorang polisi, apakah seorang hakim, begitu. Ya. Karena saudara ahli menyebut Sengkon dan Karta, saya jadi ingat penjelasan saudara ahli tentang judicial corruption tadi. Apakah pada kasus Sengkon dan Karta itu termasuk peristiwa judicial corruption ketika pihak-pihak yang bisa JPU, bisa polisi, bisa hakim yang merancang pasal-pasal untuk menjerumuskan si terdakwa.
Apakah pada kasus Sengkon Karta itu begitu? Masuk? Jadi begini, judicial corruption ya itu harus ada unsur kesengajaan ya, unsur kesengajaan ya, unsur kesengajaan. Kalau judicial malpraktik itu karena ketidaktahuan. Yuris itu tidak paham sehingga dia merekonstruksi sebuah perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Tetapi kalau judicial corruption itu artinya memang dia sengaja merancang ya, merancang, dan tentu tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Jadi seperti itu rumusannya. Yang dimaksudkan judicial corruption itu ketika dengan sengaja dia kan tahu fakta-faktanya ya, fakta-faktanya, dia tahu sistem peradilan pidananya seperti apa, tapi dia coba kemas itu menjadi sedemikian rupa, seharusnya dia tahu bahwa orang ini tidak layak untuk dijadikan tersangka. Beda dengan judicial malpraktik. Judicial malpraktik itu karena ketidakcermatan, ketidakhatian. Kalau ini sengaja ya? Iya, dia sengaja. Oke. Ya. Jadi satu lagi terakhir barangkali tentang tadi pasal 1 ayat 1 tadi, ketika tiga unsur tadi, JPU, polisi, dan hakim tadi, orang sebagai orang penegak hukum pasti paham hukum betul. Dan tadi Saudara Ali mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak masuk. Cuma entah karena berbagai pertimbangan kita tidak tahu, entah tekanan, perintah, hadiah dan sebagainya, mereka merancang. Sehingga kembali ke pasal 1 tadi, orang-orang yang tidak bisa dipidana kalau tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tadi, pada kasus misalnya tentang tempat ujaran, tempat dibuang anak, itu bagaimana pendapat ahli? Ya sama ya, oleh karena itu di dalam penyidikan itu ada perlindungan HAM namanya pra-peradilan yang baru muncul di tahun 80. Jadi kalau terjadi sebuah rekonstruksi yang perbuatan itu tidak perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu tidak berisiko pidana ya, tetapi dia sengaja, maka itu masuk kategori judicial malpraktik ya, dan dia bisa ditersangkakan sebagaimana kasus Sirus Sinaga ketika menjadi jaksa penuntut umumnya Gayus Tambunan. Oke, terima kasih. Menarik Yang Mulia, ini tadi ada sedikit tambahan lagi terkait dengan masalah aksi, masalah keonaran, masalah demonstrasi, bahwa di muka persidangan misalnya ada suatu kasus, di muka persidangan para saksi menyatakan bahwa timbul keonarannya itu atau demonstrasinya itu, tempus dan lokusnya itu terjadi ternyata jauh setelah laporan. Artinya pada saat saksi membuat laporan itu belum terjadi keonaran, belum ada demonstrasi di muka persidangan, itu dinyatakan demikian. Apakah ketika seorang saksi menyampaikan laporannya kepada kepolisian dalam menyampaikan suatu dugaan tindak pidana, rumus unsur-unsur pasalnya itu harus terpenuhi semua? Misalnya dalam hal ini adalah dalam satu kasus seorang wartawan didakwa dengan 5 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut bunyinya adalah karena menimbulkan keonaran, diduga karena menerbitkan keonaran, menyiarkan kabar yang berkelebihan sehingga menerbitkan keonaran. Artinya pasal-pasal yang didakwakan kemudian adalah terkait dengan unsur pasal keonaran, dan kemudian di dalam fakta persidangan ditemukan keonaran tersebut belum pernah terjadi pada saat laporan itu dibuat. Bagaimana menurut pandangan ahli? Ya jelas itu bukan perbuatan pidana. Ya. Ya. Siapa Pak? Ya. Pertanyaannya, apakah keonaran yang sudah maksud tapi harus secara nyata kemudian secara apakah sesuatu baik perbuatan maupun ucapan yang nantinya diduga ya. menimbulkan keonaran itu terjadi harus spontan. Ya. Itu diucapkan beberapa saat kemudian terjadi keonaran. Ya. Harus spontan atau ada jeda. Ya. Jadi sebuah peristiwa pidana tentu ada
hubungan kausalitas Bapak ya, hubungan kausalitas sebab akibat, dan sebab akibat itu harus sebab akibat yang sifatnya langsung Bapak. Apakah peristiwanya terjadi seketika atau beberapa saat, tapi itu harus menjadi sebuah hubungan yang sebab akibat. Jadi apakah perbuatan A ini menimbulkan akibat B, maka itu harus dirumuskan di situ. Kuncinya di situ Bapak. Iya, betul, harus bisa dibuktikan. Betul. Pertanyaan saya adalah terkait dengan unsur pasalnya. Apakah ketika seseorang melakukan laporan pidana terhadap orang lain, apakah unsur pasal terhadap dugaan tindak pidana itu harus terpenuhi dulu, gitu loh? Unsur pasalnya, misalkan dalam satu unsur pasal itu ada unsur pasal menimbulkan keonaran, sedangkan keonaran itu belum pernah terjadi pada saat saksi melaporkan, membuat laporan. Bagaimana begitu? Ya kalau seperti itu kan pidana itu kan sifatnya dugaan ya, kan tidak bisa kita merekonstruksi pada saat itu juga. Jadi pada saat itu belum ada peristiwa pidana, baru dugaan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Maka tegas itu bukan tindak pidana, ya. Bukan. Jadi seharusnya itu tidak bisa dilaporkan, begitu? Soal dilaporkan atau tidak itu kan hak seseorang untuk membuat laporan atau pengaduan. Baik, saya ganti pertanyaannya. Apakah kemudian ketika unsur pasalnya tidak terpenuhi, seharusnya tindak pidana itu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana? Tentunya itu bukan perbuatan pidana. Apakah itu nanti berhenti di tingkat penyidikan, berhenti di kejaksaan, itu soal lain. Tapi itu jawaban saya sebagai ahli tegas, itu bukan tindak pidana karena belum terjadi. Baik, terima kasih. Iya, 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 belum ya. Fakta ya. Terima kasih majelis.